ya. Saya bacakan kitab matanya dulu. Yang saya maksudkan kitab matan itu berarti yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam Quran. Kalau yang di luar Rum itu namanya syarah. Syarah itu apa? Syarah itu adalah yang menjelaskan kitab matan. Kalau kitab matan itu kitab yang pokok, yang aslinya. Kalau syarah itu tambahan dari ulama yang menjelaskan kitab tersebut. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu ada yang namanya tafsir. Nah, kalau hadis itu biasanya istilahnya syarah, ya. Syarah. Nah, perkataan ulama juga begitu. Disyarahin lagi oleh ulama-ulama berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mudah dipahami. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talaba laka syai'un mislul ittirari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talaba orang nyupri. Ma talaba orang nyupri laka maring sira. Bismillahirrahmanirrahim. Utai lafal talaba iku bil binai tetap kelawan tin mabni akeh. Tin mabni akeh dan fa'il maring mabni fa'il. Jadi lafal talaba di sini mabni fa'il. Kalau tuliba menjadi mabni maf'ul atau mabni majhul. Tapi lafal talaba di sini dijadikan mabni fa'il. Wa huwa fa'il iku syai'un lafal syai'un. Iku syai'un lafal syai'un. Fa'il lafal talaba apa syai'un wiji-wiji. Apa syai'un wiji-wiji sifat syai' mitul ittirari kang madani kepepet. Apa syai'un wiji-wiji sifat syai'un mitul ittirari kang madani kepepet. Ai anna ahsanat talibina tegese ay anna ahsanat talibina teman satune lebih bagus-bagus wong kang jaluk. Ay ahsanat talibina tegese pang lebih bagus-bagus wong kang jaluk lah kamay sira iku utawi ahsan iku al-ittiraru kepepet. Ini begini penjelasannya. Ma talaba laka syai'un mithl ittirari. Ya. Tidak ada suatu permintaan bagimu, ya, yang sepadan dengan rasa sangat-sangat membutuhkan. Namanya kepepet berarti sangat membutuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebaik-baiknya orang yang meminta bagimu dalam pandangan, ya, orang yang terbaik adalah dialah orang yang betul-betul kita lihat orang yang sangat-sangat perlu, sangat-sangat membutuhkan. Jadi artinya apa? Artinya di dalam kita berdoa, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita memperlihatkan kepada Allah. Ini bukan masalah hati saja, tetapi sikap secara lahir. Ya, adab di dalam berdoa ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati pasti punya rasa butuh, ya, memiliki rasa butuh. Oleh sebab itu kita mau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi permasalahan buat kita, dalam hatinya ada rasa butuh, tetapi secara sikap kita tidak bisa memperlihatkan kepada Allah bahwa kita ini orang yang betul-betul sedang membutuhkan pertolongan Allah. Ya, jelas ya. Jadi ini masalah buat kita. Kenapa doanya kok nggak segera dijawab? Karena tidak memperlihatkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasyabahahu mengkonyerupaake sapa musannif ing ittiror
Fasyabahu mangko nyerupake sapa musonedu ing ittiror yen serupake bisaksin kelawan wong suwiji sifate saksin talipin kang nyupri. Jadi diumpamakan begini, ketika ada dua orang yang menghadap kita, dua-duanya sama-sama meminta butuh bantuan kepada kita. Biasanya kita nih, nalur kita sebagai manusia ya, ketika hanya bisa membutuhkan bantuan kepada salah satu orang saja, pasti yang akan kita bantu terlebih dahulu adalah dialah yang menurut pandang kita sangat membutuhkan. Dua-duanya ya membutuhkan bantuan kita. Ada dua orang pengen dibantu, minta bantuan, tapi kita hanya bisa membantu satu orang, satu di antara dua. Siapa yang akan kita bantu? Pasti yang kita lihat, yang kita bantu, dia yang terlihat lebih membutuhkan. Nah, supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita berdoa, mestinya sikap kita ketika berdoa memperlihatkan apa? Sebagaimana sikapnya orang yang benar-benar butuh. Jelas? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ittiroru utawi arang ittiror. Wal ittiroru utawi arang ittiror. Ittiror iku mau kepepet. Ya. Wal ittiroru utawi arang ittiror utawa kepepet, yang dimaksudkan kepepet di sini apa? Iku idharu khoyatil faqati, mempertelaake. Iku idharu khoyatil faqati, mertelaake ing bangete hajat. Iku idharu khoyatil faqati, mertelaake ing bangete hajat. Ittiror ya, kepepet itu maksudnya adalah memperlihatkan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu saya lebih condong, saya lebih cocok ketika berdoa itu adalah dengan suara yang rendah ya. Tidak perlu dilagu juga. Suaranya nadanya nada memelas lah ya. Jadi kalau di lagu biasanya kurang, nadanya kurang, nada memelasnya itu kurang. Jadi lebih condong kepada doa-doa yang dipanjatkannya itu tanpa dilagu, saya pribadi. Tapi bukan berarti mengingkari, tidak setuju kalau ada sebagian doa-doa yang dibacakannya dengan cara dilagu. Ya, paham ya? Harus paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu kadang-kadang saya ngomong begini, saya tidak mengingkari amalan itu, tetapi bukan berarti apa istilahnya saya 100% ngedukung kayak gitu. Kadang saya ngomong kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fala tatawahamu mongko ora. Fala tatawahamu mongko ojo. Fala tatawahamu mongko ojo nyipto sapa sira. Aja nyongko. Jangan beranggapan, jangan berprasangka. Fala tatawahamu mongko ojo nyipto sapa sira. Min nafsika samin awak ira, ojo nyipto syai'an ing suwiji-wiji. Syai' mau minallah hawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saking doyo wal kuwatilan kekuatan. Oleh karena kamu atau kita ketika berdoa ini harus memperlihatkan rasa butuh yang amat sangat, maka jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa dalam diri kita ini ada satu daya, ada satu kekuatan. Jangan sampai ketika kita berdoa mohon pada Allah, kita memiliki suatu ilmu pengetahuan, memiliki doa-doa yang ijabah karena dijazai oleh siapa, si A, si B dan si C dan sebagainya, karena memiliki suatu amalan yang baik sehingga doa kita ini mudah ijabah. Jangan sampai ya.
Jadi jangan pernah beranggapan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ada satu daya, ada satu kekuatan dalam diri kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarolan ojo ningali sapa sira. Wala tarolan ojo ningali sapa sira laha maring nafas. Wala tarolan ojo ningali sapa sira laha maring nafas. Ojo ningali sababan ing sabab. Ojo ningali ing sabab minal asbabi saking piro-piro sebab sifatnya asbab tak tami tukang tetanggenan sapa sira kang nejo sapa sira tak tami tukang nejo sapa sira nejo alihi ngatasi sebab otas tanidu utawa tetanggenan sapa sira tetanggenan ilahi maring sebab. Dan jangan pula kamu melihat ada suatu sebab dari beberapa sebab yang sebab itu kamu jadikan sebuah sandaran, kamu jadikan sebuah wasilah atau perantara. Jadi dalam berdoa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita melihat, merasa dalam diri kita ini ada satu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya aku pintar misalkan. Sebabnya apa? Sebabnya aku rajin sedekah misalkan. Jangan sampai lihat itu ada dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, ketika kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa ada suatu kekuatan, ada suatu kemampuan, ada suatu pengetahuan, ada suatu kebaikan dalam diri kita. Jadi full pokoknya kita merasa benar-benar orang yang hina, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Jelas. Jadi sepertinya kalimat ini seolah-olah mau bertentangan dengan anjuran untuk membuat wasilah. Tetapi tidak. Di dalam saya memahami tidak seperti itu. Ini kalau orang yang belum nyampe membaca ini seolah-olah kajian ini bertentangan dengan firman Allah, seolah-olah bertentangan dengan sunnatullah ya, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnahna. Saya memahami tidak begitu di dalam mengaji tasawuf ya. Makanya kita ngaji jangan sampai sepotong-sepotong nanti menjadi masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji tasawuf ini tentu dalam rangka sedang belajar untuk mencapai tahap keikhlasan yang tertinggi di situ. Jadi namanya ikhlas ini sudah tidak melihat dirinya ada apa, tidak melihat dirinya itu siapa, tapi yang dilihat dirinya itu betul-betul seorang hamba yang sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu lan ono sapa sira ana iku bimansilatil khariqi kelawan menganggoni wong kang kerem. Ana iku bimansilatil khari kelawan menganggoni wong kang kerem-kerem fil bahri ing dalam segara. Bismillahirrahmanirrahim. Awid dhali utawa menganggoni wong kang sasar. Bismillahirrahmanirrahim. Awid dhali utawa menganggoni wong kang kesasar finihi ing dalam arah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat al-khariq al-fakri kang pangate butuh. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menempatkan diri kita seperti posisinya orang yang tenggelam ya di tengah laut, atau paling tidak seperti posisinya orang yang tersesat di dalam hutan yang tidak tahu arah kemana ini saya harus melangkah. Jadi artinya apa? Artinya namanya orang tenggelam, orang yang tersesat itu betul-betul orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La taro ojo ningali sapa sira, ojo ningali khinaka maring suki ira. Bismillahirrahmanirrahim. La taro ojo ningali sapa sira, ojo ningali li khinaka maring suki ira.
ila maula kagucupo ningali sapa sira ing gendara ira. Jangan pernah kamu melihat kekayaan, jangan pernah kamu melihat bahwa di dalam dirimu itu ada suatu kebaikan berupa menjadi orang dermawan, jangan. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ia yang akan memberikan apa yang kamu minta, begitu. Ya, jelas ya? Wala tarjulan ojo ngarep-ngarep sapa sira. Wala tarjulan ojo ngarep-ngarep sapa sira, ojo ngarep-ngarep an-najata ing slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarjulan ojo ngarep-ngarep sapa sira, ojo ngarep-ngarep an-najata ing slamet. Selamat min halakatika saking kerusakan ira. Min halakatika saking kerusakan ira. Ila minhu kejopo saking Allah, dan jangan pula kamu berharap selamat terhindar dari sebuah bahaya, kecuali berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berharap kita bisa terhindar dari sesuatu yang membahayakan buat diri kita, kecuali berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa yahtamilu, makanya ketika kita mau bepergian dianjurkan untuk berdoa bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya apa di situ? Kita bersandar, pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Gusti Allah yang mengatur di tengah-tengah perjalanan kita. Kayak gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamilu lan min per apa bana'u bina'u ko. Wa yahtamilu lan min per apa bina'u talaba. Tin mabni akan lafal tolaba, tin mabni akan maf'ul maring maf'ul. Jadi lafal matolaba laka tadi itu yang di sana tadi dibaca mabni fa'il tolaba, di sini dibahas lagi. Ya, bisa saja ya, mungkin juga memungkinkan, artinya pantas kalau lafal tolaba yang tadinya dimabnikan fa'il di sini dimabni ke maf'ul. Jadi bisa dibaca tolaba mabni fa'il, bisa dibaca tuliba mabni maf'ul. Jelas. Wa naibu utawi naib fa'il lafal tolaba. Naib itu pengganti daripada fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Iku qauluhu pangandikane musannaf rupane pangandika syai'un lafal syai'un. Tadi depan ma tolaba laka syai'un mithul ittirari, yang menjadi fa'il lafal talaba adalah lafal syai'un. Nah di sini kalau lafal talaba di mabni ke maf'ul berarti tidak membutuhkan fa'il, tetapi butuhnya naib fa'il, butuhnya penggantinya fa'il. Lalu naib fa'ilnya lafal tuliba apa? Ya naib fa'il lafal tuliba tetap lafal syai'un. Jadi ma tuliba syai'un boleh, ma tolaba syai'un bisa. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi manfaatnya kita ngaji nah Bismillahirrahmanirrahim. Aitirarul nabdi tegese kepepet kawula. Aitirarul nabdi tegese utawi kok ana mubtadane. Itirarul ngabdi tegese utawi kepepeti kawula iku wa utawi itirarul ngabdi iku aqsa awsafi ubudiyatihi. Iku aqsa awsafi ubudiyatihi katuk-katuke pira-pira sifat ngami bulane ngabed. Tak ulangi, iku aqsa awsafi ubudiyatihi katuk-katuke pira-pira sifat ngami wulane ngabut. Itiror, ya itirorul abdi, kepepetnya seorang hamba ialah puncak daripada sifat-sifat penghambaan.
Jadi sifat-sifat penghambaan atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah intiror atau saat-saat orang kepepet. Makanya salah satu manfaat daripada kepepet buat saya adalah menjadi apa? Menjadi kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat apa itu ada ayat yang berbunyi innal insana la yadkha ar-ra'ahu takhna. Jadi sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas, akan sombong, akan berperilaku tidak rendah hati apabila melihat dalam dirinya itu ada suatu kekayaan, ada sesuatu kecukupan. Imam Ghazali di dalam menafsiri ayat ini beliau mengatakan maka kebanyakan daripada wali-wali Allah itu terhindar dari sifat kecukupan. Jadi rahasia dibalik kenapa kok orang-orang soleh itu banyakkan miskin, ya orang soleh kenapa miskin Pak wali-wali Allah? Karena dengan kemiskinan ya, yang beliau alami, kemiskinan itu yang membuat beliau ini akan tunduk, akan tawaduk. Kesempatan potensi untuk sombong itu kecil yang mungkin ada ya, tapi jauh lebih kecil dibandingkan orang-orang yang kaya. Kesempatan untuk sombong masa orang soleh sombong, masa waliullah sombong, kan nggak ada dalilnya. Nah, itu salah satu cara Allah membuat para kekasihnya orang-orang soleh ya menjadi tunduk dan patuh serta tawadu rendah hati ya, karena dia tidak merasa tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan, yang bisa dipamerkan, yang dia disombongkan. Yang mau nggak mau harus rendah hati lah ya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika lan karena are mengkono itirarul abdi. Walidzalika lan karena are mengkono itirarul abdi. Lam bismillahirrahmanirrahim. Lam yutlab oraden suprih yutlab fi'il mudhari mabni maf'ul duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir di doma hurufnya, di fathah huruf sebelum akhir. Lam yutlab mabni maf'ul, kalau mabni fa'ilnya lam yatlub. Jelas ya? Sedikit-sedikit jurmiahnya dipraktekkan. Walidzalika lan krono are mengkono itirarul abdi lam yutlab ora den suprih minal abdi saking suwiji-wiji opo minal abdi saking kawula kok minal abdi saking kawula opo syai'un suwiji-wiji sifate syai' ajalu kang luwi agung minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, minhu kembalinya domirnya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Mindu saking itiror. Taulan walidzalika klon orang are mengkono itirorul abdi. Lam yutlab ora den supri minal abdi saking kawula apa syai'un suwiji sifate syai'un ajalu kang luwih agung apa syai' mindu saking itirorul abdi. Oleh karena itu seorang hamba itu tidak dituntut, tidak ada tuntutan bagi seorang hamba yang lebih besar tuntutannya dibandingkan dengan itirarul abd. Artinya memperlihatkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kata lain ya, tuntutan yang paling utama di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat ditekankan adalah ngerasa hina, ngerasa butuh. Begitu ya. Jadi kita bersikap rendah hati ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dituntut. Ia akan menunjang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa qauluhu ta'ala pangindikan musannif rupane pandiku wala asramu bil mawahibi ilaika mithlu zillati wal iftiqari sampai selesai dia.
Wala asrangulan ora. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gege. Wala asrangulan ora leuwih gege. Wala asrangulan ora leuwih gege, lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asrangulan ora leuwih gege bil mawahibi kelan pira-pira peparing ilaika maring sira apa mitlu zillati sepadani ina. Wal iftiqari lan tegese butuh, dan tidak ada yang bisa lebih cepat untuk diberikan pertolongan kepadamu selain ibadah rasa hina dan rasa membutuhkan. Jadi artinya apa? Artinya satu hal yang akan mempercepat doa kita dijabah, akan cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperlihatkan, menampakkan rasa hina, rasa butuh, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi itu kunci doa kita supaya segera diijabah adalah memperlihatkan rasa butuh, memperlihatkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Nah, jadi jangan sampai kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun doanya itu sudah panjang kali lebar, tetapi secara sikap kita tidak menunjukkan sebagaimana sikapnya orang sedang membutuhkan. Biasanya orang kalau butuh banget biasanya sikapnya ini tawa itu rendah hati, aso. Bismillahirrahmanirrahim. Utai lafal wal iftikor begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Utai lafal wal iftikor ikum min atfil lazimi saking atau felazim. Ikum min atfil lazimi saking atau felazim alal malsumi ingatase malsum. Jadi atofnya lafal wal iftikor kepada lafal zillah itu di sini disebutnya min atfil lazim alal malsum. Artinya ngatofnya sesuatu yang pasti kepada sesuatu, atau ngatofnya sesuatu yang perlu kepada sesuatu yang diperlukan. Jadi ada yang perlu, ada yang diperlukan, ya. Dua-duanya itu harus berbarengan. Saya perlu, saya butuh, tapi yang saya butuhkan itu nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa. Yang dibutuhkan ada barangnya, tapi saya nggak butuh, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi al-lazim wal malzum itu harus ada keduanya, ya? Yang memerlukan, yang membutuhkan lazim, wal malzum yang dibutuhkan, yang diperlukan. Jelas ya? Kita butuh jeruk, malzumnya nggak ada, jeruknya nggak ada, emang bisa? Ya? Jeruk ada, tapi kita nggak butuh, ya? Yang nggak jadi. Jadi al-lazim wal malzum. Jadi artinya apa? Di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menampakkan rasa hina, juga memperlihatkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini harus berbarengan. Memperlihatkan rasa hina, sikap yang hina, tawadhu, rendah hati, juga memperlihatkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini harus berbarengan ketika berdoa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, yang penting paham ya. Ini panjang sedikit, nggak apa-apa ya, sedikit lagi ya, 2 baris kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Anna zillata kurang teman serta sifat ino wal iftiqorolan sifat butuh iku lazimani tetap karone opo zillalan iftiqor, karena keduanya antara zillah dan iftiqor, dua-duanya itu berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Yang membutuhkan, yang dibutuhkan, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ilmu tirri kate wong kang kepepet, wa huma utawi karone zilalan iftikor iku mujibani maraake, iku mujibani maraake opo karone zilalan iftikor marake li isra imawahibil hakimari gegene piro-piro peparingi Allah kang hak. Isra imawahibil haki maring gegene
piro-piro peparing Allah kang hakim kae Allah taala alim hulur sapa Allah peparing ilal ngabdi maring ngabet sifateng ngabet al muttasifi kang persifatan bihi maklang karone zillalan iftikor. Jadi keduanya ini antara zillah ya merasa hina, iftikor memperlihatkan rasa butuhnya kepada Allah. Kedua-duanya ini dua hal yang cepat sekali untuk menunjang segera diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi lan maring mutir, wa ilaihi lan maring mutir al isyaratu utawi ono isyarah. Wa ilaihi lan maring mutir ke mau lil mutiri. Wa ilaihi lan ma'iku maring mutir al isyaratu utawi ono isyarah bikoli kelampang digani Gusti Allah. Maaf salah. Wa ilaihi lan maring jauh wala asra al bil mawahibi ilaika mithlu zillati wal iftikar tersebut. Wa ilaihi lan maring jauh wala asra bil mawahibi dalam kurung al isyaratu utawi isyarah bikali kelan pangendikane Allah tinggal ta'ala ay mahlur sapa Allah lupane jawab auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum dhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Lanjutan ayatnya. Jadi surat Al-Imran ayat ke-123. Saya terkip dulu. Walaqad nasarakum lan teman-teman yaktine nulungi kum ing sira kabeh. Walaqad nasarakum lan teman-teman yaktine nulungi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Alek nulungi kowe bi badrin ing dalam perang Badar. Jadi baknya bimana fi Badrin, banyak huruf jar memiliki makna fi, makanya di Badrin ing dalam perang Badar. Wa antum hal utai sira kabeh iku azilatun wong kang rasa ino. Wa antum utai sira kabeh iku azilatun wong kang rasa ino. Fadzillatuhum mangko utawi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzillatuhum mangko utawi ngrasa inane ahli Badar. Fadzillatuhum mangko utawi rasa inane ahli Badar iku aujabat majibaki apa zillatuhum majibaka izzatahum ing kaluhurane ahli Badar. Wa nasratahum lan pitulungane ahli Badar. Jadi ada satu dalil dari Al-Quran yang dijadikan dalil bahwasanya rasa hina itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang seputar perang Badar. Apa itu Badar? Badar memang itu suatu peristiwa peperangan antara orang-orang kafir dan orang muslim. Ini adalah peperangan pertama kalinya orang-orang Islam melawan orang-orang kafir yang terjadi di tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat Badar ini diambil dari suatu nama, suatu tempat yang disebutnya nama Badar. Ini mungkin daerah Badar yang berada di antara Bainal Makkah wal Madinah. Jadi Badar itu satu tempat yang adanya di antara kota Makkah dan Madinah. Disitulah terjadi pertempuran antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan orang-orang Islam. Saat itu ya jumlah orang-orang Islam ini ada 313. Sedangkan orang musyrik waktu itu berjumlah sekitar 1000. Nah, yang menarik di sini, yang terlihat oleh orang-orang muslim, orang kafir ini hanya 600. Yang 400 nggak kelihatan. Jadi dengan pedenya orang, bukan dengan pedenya, maka
Dengan optimis orang-orang Islam ini merasa bahwa di situ peperangannya akan dimenangkan oleh orang Islam, karena merasa bahwa musuh ini 2 kali lipat daripada orang Islam. Karena ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kamu jumlahnya 100 orang, maka kamu akan bisa mengalahkan mereka orang-orang kafir yang jumlahnya 200 orang. Ketika kamu jumlahnya 1000 orang, maka kamu bisa memenangkan mereka orang-orang kafir yang jumlahnya 2000 orang. Artinya ada janji Allah Subhanahu wa taala di mana orang Islam itu bisa memenangkan peperangan yang di mana kekuatan orang Islam dan musuh itu enggak imbang. Jadi separuh kekuatan, baik dari sisi jumlah, dari sisi persenjataan ini jauh kemana-mana. Ya, saya dibilang separuhnya, bahkan bisa jadi nggak ada. Tadi kalau hitung-hitungan sebenarnya sepertiganya, 313 berbanding sekitar 1000, ya, sekitar sepertiganya kekuatannya. Tetapi memang ada janji Allah yang sudah menjanjikan bahwa 100 orang bisa mengalahkan 200 orang, 1000 orang bisa mengalahkan 2000 orang. Jadi di ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyegerakan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan doa kita yang disusun dengan rapi, panjang, lebar. Nah, jadi saya jujur tipe orang yang tidak begitu suka dengan doa yang disusun panjang banget. Itu kurang suka, karena saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau Imam Ghazali itu berdoa itu cukup 7 kalimat, ya, 7 kalimat itu juga berdasarkan ayat suci Al-Quran, yaitu di akhiran surat Al-Baqarah. Jadi inilah barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Memang agak panjang karena penjelasannya tadi memang harus saya jelaskan secara detail dan rinci. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada teman-teman sekalian. Barangkali ada yang kurang, dinilai kurang tepat, kurang sopan, ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya. Ya, manusia masih terdapat sana sini kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.